Hasto harusnya berani keluar dong, jangan ngumpet di ketek ibu terus dong. Ini kan seolah-olah Hasto bersembunyi di kehebatan Ibu Mega kan, makanya seolah-olah itu gimana? Saya kan masih levelnya saya sampaikan masih Korea gitu. Saya Korea masih. Apa sih yang dicari di rumah Hasto Kristianto? Kasus penyuapan, kasus perintangan kok sampai ke menggeledah kepada rumah. Bagi kami ini pengalihan isu. Nah, ini nih, gue pengen ketanya nih. Mas Hasto kan katanya juga udah bikin beberapa video nih. Ya. Aduh. Kalau Ini udah nonton. kalau soal video saya minum dulu. Tapi itu disertai bukti itu pasti. Bahas disertai bukti, bukan hanya omong kosong, bukan. Ada bukti-bukti dan itu juga juga sinergi, juga data, analisa juga dengan Mas Andi Wijayanto. Mereka nggak tahu bahwa Mas Awi ini adalah orang yang berasal dari lingkaran kekuasaan, dari orang dalam. Mas Hasto juga 9 tahun di dalam lingkaran kekuasaan dan bertahan tidak mau menjadi pejabat publik, tapi kan dia mengamati semua hal yang apa yang terjadi dalam kekuasaan ini, yang kalau dalam bahasanya Mas Hasto itu sisi gelap dari kekuasaan. Mas, ada isu sebenarnya Mas Hasto udah mau mundur, Ya. nggak dikasih mundur. Siapa Ya. yang nggak kasih Mas? Siapa yang paling pingin dia? Ibu dong. Ibu masih Mega. tetap, Ibu masih Karena tetap percaya sama dia. Karena Ibu tahu bahwa Mas Hasto tidak memiliki motif pribadi dalam pekerjaannya. Kalau kita lihat di medsos ya kita bilang, kita suka nyebut bahasa Ya. sebelah lah. Itu kan dibilang bahwa Hasto harusnya berani keluar dong, jangan ngumpet di ketek ibu terus dong. Ini kan seolah-olah Hasto bersembunyi di kehebatan Ibu Mega kan, makanya seolah-olah itu gimana? Kalau saya lihat juga Mas Hasto itu pengabdi ya di Ibu Mega, bukan mau bersembunyi, tapi ya memang mengabdikan seluruh pikiran ya untuk Ibu Ketua Umum, untuk partai. Dan yang kita lihat gini aja deh, kalau mau memahami secara sederhana. Kalau Mas Hasto punya pelanggaran pribadi dan punya yang namanya motif pribadi, maka sudah lama dia tidak di partai, bahkan dipecat dari partai. Jangan jadi sekjen, jadi kader pun juga dipecat. Jadi kenapa dia tetap bertahan? Ya karena memang kerjanya bagus ya, kerja pengabdiannya bagus ya. Dan tidak ada yang sebutkan tadi, tidak punya motif pribadi, tidak untuk ngejar jabatan. Ya mohon maaf kalau mungkin yang lain, jabatan di partai-partai yang lain maksud saya, posisi di DPP itu mungkin kalau di partai lain untuk jadi batu loncatan jadi menteri, jadi pejabat ini, pejabat itu. Mas Hasto kan tidak. Iya. Gitu. Dan dia kan juga sempat di rumah transisi gitu-gitu juga Iya, kan dia. iya, Kan? iya. Dan Mas Hasto sendiri pun juga apa ya, kalaupun beliau juga mau diganti atau apapun, semuanya diserahkan kepada Ibu Ketua Umum. Karena kan di partai kan apa yang menjadi arahan, yang menjadi instruksi, yang menjadi perintah Ibu Ketua Umum itu akan dilaksanakan gitu. Mas, kalau buat kita orang luar ya, ngelihat PDIP Ya. Perjuangan, sebenarnya mekanismenya gimana sih itu Mas? Kalau Ibu memang, ya Ibu kalau udah tunjuk Hasto, bahwa ya udah kelar gitu, bahwa supaya kita orang luar juga punya bayangan nih Mas gitu sebenarnya bagaimana PDIP itu bisa menjalankan organisasinya itu ya di PDIP Perjuangan tuh Ya, selama solid ini- dan kokoh Ya, gitu kan. kalau ini kan di PDI Perjuangan kan ini partai kan memang ada yang namanya demokrasi terpimpin. Ya. Ada komando yang jelas, ada pemimpin yang jelas, tidak boleh ada pemimpin yang lain atau bayangan dan sebagainya. Itu kan memang semuanya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Selama ini juga banyak serangan terhadap Sekjen PDI Perjuangan kepada Mas Hasto, dianggap ucapan-ucapannya itu hanya ada motif pribadi, misalnya kritik terhadap keluarga Jokowi dianggap kebencian pribadinya Mas Hasto. Itu bukan di situ. Ini bukan soal kebencian, bukan soal pribadi, tapi benar-benar ingin melakukan kritik terhadap demokrasi di negeri ini. Dan kita bisa selaraskan antara apa yang disampaikan dengan Mas Hasto dengan apa yang disampaikan juga oleh Ibu Ketua Umum di mana-mana gitu. Misalnya salah satu yang saya banyak ditanya, kalau Hasto ditangkap saya akan datang ke KPK. Iya, iya. Iya. Ini kan bentuk pembelaan ya Ibu Ketua Umum terhadap sekjennya yang dikriminalisasi. Iya. Apalagi kita baca rilisnya Ketua KPK itu kan jelas, framing politik itu kan jelas. Hasto Kristianto ditersangkakan selaku sekjen PDI Perjuangan. Bukan pribadi ya. Nah, makanya Ibu Ketua Umum ya punya tanggung jawab dan tidak mau lepas tangan, tidak mau lepas tanggung jawab karena yang dikriminalisasikan adalah sekjennya. Ya, itu bagian dari pembelaan dan menurut saya juga ada
chemistry ya, ada kecocokan ya antara Ibu Ketua Umum dengan Sekjen PDI Perjuangan. Ya, gitu. kalau saya dengar gosip di luaran, Ya. Hasto tuh rajin, ya seperti itu. Saya bertanya ini soalnya gini Mas, saya kan orang luar, saya tuh pingin ya istilahnya PDI Rajin. Perjuangan tuh Ya. bisa survive PDI untuk melawan. Perjuangan. Iya, PDI Perjuangan tuh Iya. survive untuk Dulu lo melawan. declare dulu rajin apa. Oh, Nanti rajin. penonton yang enggak lo. Ya Mas Hasto itu istilahnya sebagai petugas partai itu yang memang kerja keras membela partai, Iya. dia kunjung kemana-mana. Betul. Aku dengar dia orang yang Pengabdi. rajin, Beliau adalah pengabdi benar kepada partai, kepada Ketua Umum. Sampai tidak ada yang namanya foto Mas Hasto di mana-mana. Hanya ada foto yang namanya Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau kita lihat partai lain, Ketua Umum, Sekjen. Di sini silakan datang ke yang namanya kantor DPP PDI Perjuangan, kantor cabang, kantor semua. Sampai di website PDI Perjuangan, Mas Hasto tidak berani masang fotonya berdampingan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa, Saking, iya, saking namanya tuh penghormatan, bahwa nggak layak bersanding dengan beliau tuh. Beliau sekjen iya, tapi selaku bukan dalam Padahal orang arti- nomor 2 di partai. Orang kan? doang dulu pakai, tapi kan pengabdiannya kan. Iya. Sampai foto itu pun nggak Nggak mau. baliho Iya. atau apa nggak ada fotonya Ibu Megawati dengan Mas Hasto, nggak pernah ada. Pasti dimarahin sama Mas Hasto. Kalau lu Karena pasti udah memang benar- dimana-mana. Oh, ya, ya, ada ibu di mana ada foto. Karena pengabdian beliau kepada Ibu Ketua Umum itu gitu loh. Nah, Mas, nih Pengabdiannya itu. pas di podcast ini nih, Ya. kita lagi taping, ternyata kan rumahnya Hasto di Geledah. iya, Nah, itu gimana, Mas? Ya, Kan lo sempet live tadi kan? iya, iya. Gimana, iya. gimana? Nyambung ya. Nyambung. yang paling terbaru ya. Iya. Jadi waktu digeledah, Mas Hasto enggak di rumah. Mas Hasto ada di acara partai. Ini kan mau HUT, hari ulang tahun partai yang ke-52, 10 Januari. Ini Ada kan suratnya? Ada Penggeledahannya rangkaian. udah. Saya belum ngecek ya ke sana, tapi informasi yang orang yang menjaga di sana, yang dijaga oleh Satgas, dan juga ada pengacara, memang ada 4 mobil katanya KPK yang datang ke sana. Mas Hasto nggak di rumah, beliau ada di acara partai. Tapi bagi kami kok ngelihat ini kok kayak main drama terus sih. Apa sih yang dicari di rumah Hasto Kristianto? Kasus penyuapan, kasus perintangan kok sampai ke menggeledah kepada rumah. Bagi kami ini pengalihan isu. Pengalihan Isu apa, isu, posisi RP kan baru mengumumkan Jokowi sebagai finalis orang terkorup sedunia tahun 2024. Ya. Itu bukan kerjanya PDIP tuh. Mana tuh? Enggak. Posisi mana RP itu. tuh? Kalau bener PDIP, keren bener PDIP. Ya. Posisi RP kan organisasi kelas dunia, dapat dana dari PBB, dari Uni Eropa, dari kementerian-kementerian negara yang ada di dunia ini. Kalau bisa diperintah oleh PDIP luar biasa sekali di PDI Perjuangan. Kalau benar. Ya enggak lah. Tapi intinya adalah ini pengalihan isu, apalagi pada saat yang sama, pada hari ini juga, tadi yang saya baca juga, nonton di media televisi, ada aktivis LSM, ada Bung Rai kalau nggak salah, ada Mas Ubedillah Badrun lagi datang ke KPK untuk meminta menindaklanjuti laporan OCCRP terkait dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya. Jadi ini kan dibutuhkan ngalihkan isu. Karena saya dengar juga dapat informasi tadi, saya juga wawancara dengan media lah, media yang juga lagi menulis liputan khusus tentang OCCRP. Di situ juga informasinya keluarga Solo, keluarga Jokowi lah kita sebut, ya, sangat terganggu dengan pengumuman tersebut ya, sehingga melakukan segala daya dan upaya. Ya, media pertama boleh saya sebut nih? Boleh dong, CNN, belak-belakan namanya juga. Ya, CNN Indonesia yang memberitakan pertama kali soal pengumuman OCCRP Jokowi terkorup 2024 kan, yang saya dengar dari dalam itu ada yang meminta, ada tekanan untuk men-take down berita itu dan benar dihapus, baik di berita di websitenya ataupun juga yang di akun Twitternya. Ini saya dengar langsung dari orang internal di CNN Indonesia. Dan itu dianggap Jadi nggak cerita tuh siapa orang siapa. Suruhan Siapa? dianggap suruhannya Mulyono katanya itu. Mulyono ya, bukan Jokowi, Mulyono. Iya, Mulyono. Kemudian juga yang saya dengar informasi yang perbincangan tadi juga ya, pengerahan buzzer-buzzer di media sosial untuk mendiskreditkan OCCRP. Dan tapi kemudian lucu. Awalnya mereka menyerang OCCRP itu barisan sakit hati ya. Tiba-tiba mereka mengutip klarifikasi OCCRP.
bahwa katanya nggak punya bukti ya. Oh, CRP bukan lembaga pengadilan. Bukti pembuktian itu di lembaga namanya lembaga pengadilan, tapi disebut bahwa CRP temuannya, pengumumannya ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum, yaitu kewajiban penegak hukum. Istilahnya padahal penegak hukum Indonesia udah dikasih tip ya. Tapi dia nggak mau jalan. Iya, dikasih petunjuk. Kalau kita sebut petunjuk, ya kan? Ya bukan apa namanya tanggung jawab posisi CRP untuk menghadirkan bukti, bukan. Mereka tidak ada tentu saja petunjuk, kan nggak mungkin. Nggak ada petunjuk, nggak ada yang namanya pendahuluan, mengumumkan orang sebagai orang terkorup sedunia tahun 2002, nggak mungkin. Pasti ada petunjuk-petunjuk di situ, ya harusnya itulah yang diambil oleh penegak hukum. Petunjuk itu dikembangkan, dicarilah bukti-bukti, karena penegak hukum punya kewenangan untuk itu, untuk memeriksa kemana arahnya uang, kemana arahnya surat-surat dan dokumen, kan punya kewenangan di situ. Kalau CRP nggak punya kewenangan di situ. Jadi CRP ini kan sebenarnya mereka membicarakan bahwa ada indikasi kerusakan aparat penegak hukum, aparat pengadilan segala macam. Sebenarnya kan itu yang menjadi, dan ya mereka beranggapan bahwa Pak Jokowi bertanggung jawab atas semua ini gitu. Dan yang lucu juga menurut saya, dulu kan CRP itu menerbitkan yang namanya Panama Papers. Ya. Itu kan sama pendukung Jokowi waktu itu kan dibuat untuk menghantam Pak Prabowo, ya kan? Sama yang nyangkal tadi juga. Sama yang sekarang nyangkal, gitu lah. Termasuk gua dulu kan juga ngomong Panama Papers. Iya, Panama Papers termasuk PS. Tapi lu nggak ikut menyangkal kan? Hari ini kok konsisten kita kan. CRP, Panama Papers dulu, kemudian juga temuan sekarang gitu kan. Ya tapi lumayan lah, buzzer-buzzer itu kan awal tahun dapat kerjaan. Alhamdulillah. Ada tulisan itu yang beredar di WAG itu. Alhamdulillah berkat CRP saya dapat kerjaan. Iya, buzzer-buzzer itu kan, dengan mendiskreditkan itu. Ini nih, gue pengen ketanya nih, Mas Hasto kan katanya juga udah bikin beberapa video nih. Ini udah nonton. Kalau soal video saya minum dulu. Kenapa? Karena memang beberapa video itu sangat sensitif lah ya. Ada daya ledaknya, dan saya nonton beberapa yang sebenarnya nggak ada hal baru yang bisa saya sampaikan, karena ini juga terkait dengan korupsi-korupsi, bukti-bukti yang menjabat dan juga yang tidak menjabat. Dan itu ya semuanya itu ada di Sekjen PDI Perjuangan, di Mas Hasto. Tujuannya untuk perlawanan politik dan juga perlawanan hukum, katanya mau pemberantasan korupsi. Kok yang ditarget saya sih yang bukan pejabat publik, yang bukan pejabat negara, dan nggak ada kerugian negara di kasus ini gitu kan. Tapi sementara kasus-kasus korupsi yang lain yang besar itu nggak pernah diungkap ya. Termasuk juga di situ ya cawe-cawe Jokowi selama ini yang sering muncul di media, dan bagaimana bukti itu kan nanti di videonya. Ada berapa episode, Mas? Banyak daya ledak. Yang saya tahu itu ada puluhan. Saya nggak tahu persis berapa. Tapi Mas Gun udah lihat? Hanya nonton beberapa. Dan tapi itu disertai bukti itu pasti. Bahas disertai bukti, bukan hanya omong kosong, bukan. Ada bukti-bukti, dan itu juga sinergi, juga data analisa juga dengan Mas Andi Wijayanto. Oh itu kan Mas Awe kan sempat digosipin, iya kan gila loh yang sama transgender, sama Mas itu gimana Awe tuh? sama Mas Hasto kan dimunculkan tuh di medsos. Iya. Yang satu sama perempuan siapa? Iya, gitu. makan di restoran, diambil videonya seakan kemudian di framing perselingkuhan, istri sahabat baiknya Hasto. Itu kan sangat-sangat ingin membunuh karakternya luar biasa. Termasuk juga kepada Mas Awe. Mereka nggak tahu bahwa Mas Awe ini adalah orang yang berasal dari lingkaran kekuasaan, dari orang dalam. Mas Hasto juga 9 tahun di dalam lingkaran kekuasaan dan bertahan tidak mau menjadi pejabat publik, tapi kan dia mengamati semua hal yang terjadi dalam kekuasaan ini, yang kalau dalam bahasanya Mas Hasto itu sisi gelap dari kekuasaan. Bahasanya Mas Hasto. Karena itu juga yang disampaikan oleh Ibu Mega waktu Pak Jokowi pertama kali dilantik menjadi presiden. Hal yang dinasihati oleh Bu Megawati adalah jangan hanya silau dari gemerlapnya kekuasaan, tapi harus waspada dari sisi gelapnya kekuasaan di istana.
nasihatnya Ibu Megawati kepada Jokowi ketika Menurut pertama kali menjadi presiden. Mas Gun, beliau itu silaunya dari tahun keberapa? Kalau Kan Mas saya- Gun kan pendukung. Oh, Sama lah kita ini kan pendukung. iya, daihat dulu kita. ya kan? Penyembah berhala Iya. lah. Itu gimana? Istilahnya Caislah. Ya, Caislah. Enggak, kalau saya teorinya gini. Gimana ya? Kalau saya gini, saya tidak pernah namanya itu menyesal mendukung Jokowi. Sewaktu Jokowi itu adalah sosok yang benar saat itu. Menunjukkan kesederhanaan, memisahkan antara bisnis anaknya dengan kekuasaan. Saya mendukung Jokowi dan saya tidak pernah menyesal untuk itu. Kemudian saya menjadi kritikus Jokowi yang paling keras pun karena saya merasa bahwa dia berubah. Berubah tentu saja di periode yang kedua. Cuma masalahnya kalau saya itu menyesalnya telat. Itu saya menyesal. Menyesal telat. Bukan Mas menyesal Guntur merah. di mana? Baru kita sadar Mas Guntur di mana? Ketika ada upaya pelemahan KPK, tapi saya tidak mendukung. Boleh cek medsos saya tidak pernah mendukung upaya pelemahan KPK. Tapi saya di situ memang diam. Kalau itu aku masih bela. Gitu kan? Dan itu menurut saya harusnya saya sudah tidak membela dia. Iya, iya. Dan saya menyesal telat dikibuli oleh Jokowi, gitu kan? Dan dalam yang pertama kan kita melihat Jokowi adalah kita dari orang yang tidak punya kata keluarga yang politik, bukan dari benar-benar dari masyarakat, gitu kan? Muncul menjadi pemimpin kan harapan semua. Harapan kita semua. Harapan kita ya, semua. Mas Guntur ya. Bagaimana Kita mau menampilkan di Twitternya, di Istana Bogor, Kesederhanaan anak dia saya itu ya. Iya. jualan martabak, Itu bukan yang kerjaannya jualan pisang. ini ya, komunikasi politiknya. Kalau menurut saya itu waktu itu Jokowi masih waras, dan masih sederhana dan benar-benar komitmen. Sekarang Kalau saya- Jokowi adalah kita tuh maksudnya kita oligarki gitu. Kalau sekarang saya udah mohon maaf dah, sudah benar dipecat oleh PDI Perjuangan untuk menunjukkan ketegasan dan label Jokowi adalah pecatan partai. Dulu kan Jokowi setiap ketemu Ibu Megawati cium tangan, selalu mengaku saya adalah petugas partai. Terus tiba-tiba kan Bazar sekarang bahwa merasa direndahkan oleh Ibu Megawati. Di mana saya bilang orang yang sudah didukung wali kota 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 periode dianggap merendahkan Joko Widodo. Di mana yang bilang nalarnya yang bilang itu? Padahal dia ngaku sendiri petugas partai, dia ngaku sendiri, silakan dicek kata-kata dia. Setiap Ibu Megawati selalu cium tangan. Daya Dan ledaknya itu Mas Guntur pada waktu framingnya itu adalah, inget nggak yang waktu COVID? Iya. Pak Jokowi sama Ibu Mega, kan Pak Jokowi yang duduk di bangku gitu loh. Iya, Iya kan, iya, itu kan iya. langsung di blow up sama buzzer-buzzer Iya, itu kan, iya. daya ledaknya kan itu kan, langsung dibilang bahwa itu petugas partai lah, disia-sia. Dia Ingat kan nggak? dasarnya sendiri kan yang nulis itu kan. Iya nggak, makanya nggak tahu itu kan. Nah, Kemarahan-kemarahan itu yang dimunculkan kan. Iya. Diciptakan seperti itu. Iya. Diciptakan di Framing itu. di framing Makanya. seperti itu. Padahal, Iya. padahal saya yakin banyak anggota PDI Perjuangan yang bangga sebagai petugas partainya. Mungkin Hasto salah satunya yang Iya. dia bangga sebagai petugas partai, mengabdi kok. Petugas partai itu kan istilah di internal, di Iya. ADRT, di PDI Perjuangan. Tugas partai itu kan ada tugas yang mulia, pencerdasan politik masyarakat, membela konstitusi. Betul, kita kalau di agama saya kadang-kadang kita jadi petugas pas ada acara Iya, ibadah itu iya. juga satu hal yang Iya, membanggakan kok. cuma istilahnya kan Petugas petugas yang- dianggap kan terlalu rendah ya kan. Ya kan? Maunya Sebenarnya kan framing pemimpin, lah. maunya disebut istilah pemimpin, pemilik, owner, bos. Ya kan? Kalau petugas, padahal yang kita butuhkan kalau internet mati bukan dirut PLN tapi petugas PLN. makanya. Internet mati, yang kita butuhkan petugas internet bukan dirut Telkomnya, ya kan? Iya, iya. Bener kan? bener. Cuma ya itu karena istilah ini dianggap rendah dan sebagainya kan, ini merendahkan. Padahal ya Padahal, tergantung kadang-kadang petugasnya, tergantung tugasnya juga ya. ini. Saya Mas ingat, Ri, pertanyaan gue terakhir nih. ya, Sebelum nanti lo titip-titip ke orang-orang nih. ya. Ini misalnya nih, kalau Mas Guntur itu diajak diskusi sama Ibu Mega mengenai permasalahan sekarang. Apa jalan keluar dari Mas Guntur buat PDI Perjuangan ini? Saya belum membayangkan hal itu ya. Saya ketemu Ibu Megawati aja baru sekali. Setelah setahun lebih menjadi kader PDI Perjuangan. Kalau saya membaca kan
selalu melihat apa yang beliau tulis, apa yang beliau sampaikan, ya, kemudian juga apa yang juga dibicarakan oleh Sekjen, karena Mas Hasto kan sampai saja ada Sekjen PDI Perjuangan, namanya garis komando itu kan harus jelas. Kita nggak perlu ketemu dengan Ibu Ketua Umum, yang penting apa yang disampaikan oleh Sekjen dan sebagainya kita percaya itu dari Ibu Ketua Umum gitu loh. Jadi saya belum bisa membayangkan pertemuan dengan Ibu Megawati itu kan, ya karena saya kan masih levelnya saya sampaikan masih Korea gitu. Saya Korea masih. Kadang-kadang disebut dengan jubir partai, bukan. Saya bukan juga, karena media kan nulis seperti itu kan. Enggak, saya Korea aja lah di PDI Perjuangan ini yang punya apa, ingin sama-sama ingin membangun, merawat negeri ini, tapi apapun tantangannya ya kita hadapi gitu. Ada pertanyaan lagi? Aku sih cukup. Kalau aku sih cuma titip PDI Perjuangan ini, Mas. Siap, mantap. Ini satu-satunya ya. Ini sebelum sama-sama kita. Sebelum gue tutup, Iya. monggo silakan. Mengenai terserah apa yang lu mau sampaikan ke pemirsa mengenai permasalahan sekarang, Hasto atau apa? Monggo. Ya, kami selalu berharap dukungan untuk PDI Perjuangan. Kita sama-sama berjuang untuk memperbaiki negeri ini, untuk membela negeri ini. Yang paling penting adalah menjaga konstitusi ini. Jangan sampai ada hasrat, ada keserakahan, ada kehausan akan kekuasaan itu bisa menciderai konstitusi kita. Dan kita jaga sama-sama. PDI Perjuangan kuat bersama rakyat. Demikian. Udah Mas? Ya. Thank you ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ciao. Makasih.